Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalizah dari kelas 11 UTKP 2. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat bivaks menggunakan mantel kelelawar. Langkah yang harus kita lakukan adalah kaitkan tali di antara dua pohon. Kaitkan dengan erat, kemudian letakkan mantel kelelawar di atas tali yang telah kita kaitkan tadi. Kemudian berikan tali di setiap ujung mantel, lalu kaitkan dengan patok bambu yang telah menancap di tanah. Kemudian berikan alas di bawah bivak agar tidak digigit nyamuk sama semut. Dan bivak siap untuk dibuat tidur. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat tas dari plastik bekas minyak. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tas dari plastik bekas minyak. Pertama, siapkan plastik bekas minyak yang telah dicuci bersih, kemudian potong dengan sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian cetak bentuk bawah plastik di kardus, setelah itu gunting mengikuti polanya. Setelah selesai memotong, tempelkan kardus tersebut di dalam plastik supaya nantinya tas dapat berdiri dengan sempurna dan lebih menarik. Kemudian kita pasangkan resleting dengan rapi menggunakan lem lilin di bagian atas plastik agar dapat dibuka dan ditutup. Apabila dirasa kurang rekat, kita bisa merekatkannya menggunakan staples. Setelah semuanya rapi, potonglah kain dengan menyesuaikan bentuk dan ukuran plastik. Apabila kain sudah terpotong, kita tempelkan kain tersebut menggunakan lem lilin di seluruh bagian hingga tertutup semuanya. Kita juga membutuhkan kesabaran untuk membuat tas tersebut. Dan jangan lupa rapikan di setiap sudut agar terlihat indah dan menarik. Apabila kain sudah terpasang rapi, kita dapat menambahkan hiasan sesuai selera. Misalnya dengan menggunakan renda seperti di video ataupun dengan pita. Susunlah dengan rapi agar terlihat cantik dan menawan. Setelah semuanya selesai, terakhir pasanglah tali di bagian samping tas supaya mudah untuk dibawa. Manfaat dari pembuatan tas tersebut adalah mengurangi limbah plastik.
Okay, party people in the area, let's join to the party. Bass beat Gorontalo performance remix. Ini susunya bisa narik atas bawah. Говорит, что если кто-нибудь искает, это значит, что его кто-то вспоминает. Если это в самом деле так, то прошу меня не вспоминать никак. Что такое это за миг? Откуда он Ini dia. Okay, party people in the area, let's join to the party. Bass beat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan bakat saya. Bakat saya adalah mengedit video. Di sini saya akan menggunakan aplikasi KineMaster Pro. Setelah itu kita tinggal memasukkan video yang ingin diedit dengan cara memasukkannya ke sini. Cari resolusi 16:9. Lalu masukkan medianya. Di sini saya akan menggunakan footage biz. Setelah itu kita tinggal memasukkan audio yang ingin dipakai. Begini. Silakan pilih audio yang ingin digunakan. Di sini saya akan menggunakan lagu DJ Sibulang. Kira-kira seperti ini lagunya. Ya, seperti itu. Lalu tinggal kita beri transisi. Gunakan transisi yang cocok dan sesuai dengan beat footage tersebut. Di sini saya akan menggunakan transisi acceleration. Lalu setelah transisi, di sini saya akan berikan duplikasi lapisan. Untuk video yang kedua seperti ini. Untuk video yang kedua, saya beri duplikasi lapisan dengan cara klik titik 3 di samping, lalu duplikasi sebagai lapisan. Kita tinggal paskan sesuai dengan bitnya. Setelah itu, video selanjutnya saya beri transisi chromatic zoom out. 3 video tersebut jadinya seperti ini ya. Seperti itu. Lalu untuk video pentahan atau footage selanjutnya tinggal diberi transisi sesuai dengan beatnya. Untuk bagian beat yang cepat saya menggunakan transisi motion cue yang ini. Tinggal kita klik centang. Lalu untuk pentahan selanjutnya kita beri transisi sesuai beat atau kecepatan lagu. Kira-kira kalau sudah jadinya videonya seperti ini. si bola, si bocah bertualang, buat kaki berlumba-lumba, burung jadi temannya, bebas pergi, anak panah lepas, Video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita akan membuat corn dog. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu tepung serbaguna, tepung roti atau tepung panir, susu UHT, telur, dan sosis. Pertama kita buat adonannya. Kita taruh tepung serbagunanya, lalu kita tambahkan telur. Lalu kita tambahkan susu secukupnya. Lalu kita aduk sampai rata. Lalu tambahkan garam 1 sendok makan atau secukupnya juga bisa. Lalu tambahkan 1 sendok gula dan diaduk. Lalu balur sosis dengan adonan yang sudah dibuat tadi. Balur ke semua bagian. Lalu oleskan ke tepung panir. Setelah diberi adonan, kita goreng. Ketika sudah kecoklatan seperti ini, diangkat. Lalu setelah selesai, taruh di piring dan beri mayones sesukanya. Lalu kasih saus sesuai selera. Perkenalkan, nama saya Lita Nur Zahra dari kelas 11 Tata Boga 2. Di sini saya akan membuat bivak sederhana dan ini bahannya. Di sini saya akan menggunakan paku, terus pisau, palu, rapia, dan mantol. Oke, langkah pertama kita akan menalikan rapia ini di tiang. Lakukan langkah ini seperti langkah pertama tadi. Setelah itu kita pasangkan mantel ini di atas tali yang sudah kita talikan ke dua tiang. Kita patok mantel dengan paku. Lakukan langkah ini seperti pada awal. Lakukan tali ini di sisi lain agar bisa berdiri tegak. Dan terakhir di sisi pojok sini. Dan ini hasil dari bivak sederhana. Sekian dari saya, terima kasih.
Kita akan bikin seblak. Bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu ada kerupuk, mie, bawang merah, bawang putih, kencur, bon cabe, sosis, telur, kol, dan bakso. Lalu rebus kerupuk dan juga mie. Sambil menunggu kerupuk dan mie matang, kita haluskan bumbu-bumbu. Ada cabai, bawang putih, bawang merah, dan kencur. Lalu tambahkan sedikit garam. Lalu potong-potong sosis. Lalu bakso. Lalu potong kol. Setelah semua telah dipotong-potong dan juga mie dan kerupuk sudah direbus, bumbunya sudah dihaluskan, maka kita masuk ke tahap selanjutnya. Lalu tumis bumbu. Lalu kita masukkan telur. Aduk-aduk. Setelah itu masukkan sosis dan juga bakso. Lalu masukkan air. Setelah itu masukkan roiko secukupnya. Lalu tambahkan bon cabe sesuai selera. Lalu masukkan kol yang sudah dipotong-potong tadi. Setelah itu masukkan penyedap rasa. Tahap terakhir kita masukkan kerupuk dan mie. Lalu aduk-aduk. Setelah seblak matang, kita tiriskan ke dalam wadah. Seblak telah siap dinikmati. Oke, untuk bahan-bahannya cabai, 3 siung bawang putih, daun singkong secukupnya, dan 1 daun pepaya. Terus ada di sini ada petai Cina secukupnya juga, terus kecap, minyak goreng, penyedap rasa, garam, dan lada. Kita cuci dulu daun singkong sama daun pepayanya pakai air mengalir, oke? Kalau udah dicuci, masukin daun singkong dan daun pepayanya ke dalam air yang diberi garam secukupnya. Terus diamkan sekitar 1 menit sampai 2 menit biar kotoran-kotoran yang menempel di daun itu jatuh semua. Selagi menunggu daun singkong sama daun pepayanya direndam dengan air garam, kita kupas petai Cina ini dan kita potong-potong cabai sama bawang putihnya. Kalau sudah ditiriskan dan rebus ke dalam air, lalu beri garam sedikit. Rebus daun sampai agak layu. Setelah selesai direbus, iris daun singkong dan daun pepaya menjadi beberapa potongan. Siapkan wajan, masukkan minyak secukupnya. Nyalakan kompor. Api bawah aja, yang paling pol bawah. Tumis bawang putih dan cabai. Masukkan petai Cina, daun singkong sama daun pepayanya. Masukkan penyedap rasa secukupnya, selera. Aku nggak tambahin garam lagi ya, ini penyedap rasa doang. Masukkan lada secukupnya. Masukkan kecap secukupnya juga. Lalu aduk. Saya tambahkan air sedikit aja. Udah jadi, siap dimakan. Lanjut lemu WhatsApp, cek pakai data, ente tak tukoni tangan
Nama saya Rino Afah Nurrahim dari kelas 11 Bisnis Daring dan Pemasaran 1. Saya akan menunjukkan bakat saya yaitu memasak. Di sini saya akan memasak tumis buncis. Selamat menyaksikan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat tumis buncis yaitu yang pertama buncis, yang kedua bawang putih 4 siung, bawang merah 4 siung, cabai besar, cabai kecilnya 8, dan opsional ya ini saya tambahkan bakso. Ini ada garam dan micin. Saya tambahkan saus tiram. Opsional ya teman-teman itu. Gula pasir secukupnya dan siapkan air secukupnya. Siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak untuk menumis, lalu kita nyalakan kompor dengan api sedang. Sedang aja ya teman-teman. Jika sudah panas, lalu kita masukkan bawang-bawangan dan cabainya. Dioseng terus ya teman-teman biar nggak gosong. Jika sudah beraroma harum atau bawang-bawangannya ini sudah layu, langsung aja kita masukin buncisnya. Kita aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya. Dan apinya agak digedein. Kita tutup. Oh iya, aku langsung masukin aja ini baksonya. Lalu aku kasih sedikit garam, lalu micin, sama gulanya sedikit. Udah, terus aku mau tambahin saus tiram 1 sendok makan aja. Ini sudah airnya sudah mengurut. Dan inilah tung turung tung tung. Tururung turung tung